Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fadala a'azani Allah iyyakum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan yang mulia ini untuk melanjutkan belajar bersama kita masih dengan kitab yang sama, kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq Gufron, ya hafizahullahu taala, pengasuh pondok pesantren Al-Furqan Gresik, yang mana walhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala sekarang kita masuk kepada pasal yang keempat, al-faslur rabi', al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Setelah kita menyelesaikan al-ismu bin nazari ila bunyatihi, isim ditinjau dari bangunan akhirnya, maksur mangkus mamdud sahih. Kemudian al-ismu bin nazari ila naw'ihi, isim ditinjau dari jenisnya mudzakkar muannas. Kemudian juga al-ismu bin nazari ila adadihi, isim ditinjau dari bilangannya mufrad musanna jamak, ya. Sekarang kita masuk pembahasan yang fasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ya, penulis kitab mengatakan isim ditinjau dari jelas dan tidak jelasnya, ya. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi dua. Apa itu? 1. Isim nakirah, 2. Isim ma'rifah. Jadi jelas tidak jelasnya ada dua pembahasan. Jelas atau tidak jelasnya ada dua pembahasan. 1. Ismun nakirati, isim nakirah. Yang kedua ismul ma'rifah, isim ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan nakirah? Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Isim nakirah, isim yang belum jelas bendanya. Jadi bendanya itu belum jelas, masih bersifat umum. Jadi kalau kita ketemu isim yang maknanya itu bendanya belum jelas, maksudnya itu ABC-nya belum jelas, yang ini atau yang itu, walaupun kita tahu artinya, ya, tapi kita tidak tahu secara personnya atau secara takyinnya, ya, yang mananya. Nah, itu namanya nakirah. Contoh, ma'hadun, sebuah pesantren. Nah, sebuah pesantren ini sifatnya umum, ya. Pesantren yang mana? Yang ada di Jogja, apa yang di Seragen, atau ada yang di Sukoharjo, Al-Uquwah, atau pesantren yang mana? Ma'hadun, sebuah pesantren, itu bersifat umum, ya, bersifat nakirah. Bukan umum, ya, mohon maaf, nakirah, belum jelas. Seperti kita bilang tadi, saya kayaknya lihat seseorang. Nah, seseorang ini juga nakirah. Si Muhammad kah, si Ahmad kah, si Zaid kah, ya, si Hamzah kah, yang mana? Nah, itu belum jelas, masih nakirah. Ma'hadun, sebuah ma'had. Maktabatun, sebuah perpustakaan. Perpustakaan yang mana, ya? Yang di Ukhuwah apa yang di Pusda atau yang mana? Belum jelas. Aklamun, beberapa pena. Madrasatun, mudarrisun, ya. Mudarrisun, seorang guru. Jadi masih bersifat umum. Maka itu namanya nakirah, ya. Beberapa pena, yang warnanya apa? Biru kah semua, atau merah, hijau, biru, atau apa? Nah, masih bersifat umum. Itu yang namanya nakirah. Ya, saya membeli sebuah sepatu. Nah, kalau orang cerita seperti itu, saya membeli sebuah sepatu, yang mendengarkan masih sifatnya nakirah itu sepatu itu, ya. Sepatunya warnanya apa? Enggak dijelaskan, ya. Mereknya apa? Enggak, itu masih nakirah. Nah, kalau ma'rifat apa? Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas bendanya. Jadi bendanya sudah jelas, sudah tertentu, sudah jelas. Bendanya sudah tertentu, bendanya sudah jelas. Contoh, sini ada kata, ya. Ini ada, sini ada, ya. Talibun, kitabun, ya. Ini yang nakirah tadi, talibun, seorang siswa. Kitabun, sebuah kitab. Judulnya apa kita tidak tahu. At-talibu, murid yang itu. Al-kitabu, ya, kitab
tersebut. Nah, murid itu, kitab tersebut, Hindun jelas ya, si Hindun nama orang ini jelas. Zaid, Zaidun, Fatimatu, Muhammadun. Ini semuanya adalah sudah jelas. At-talibu, seorang murid, ya, seorang murid tapi sudah jelas orangnya. Oh, si A, maksudnya adalah si A. Ya, gitu kan. Kadang-kadang kita itu menggelari seseorang atau melihat mengucapkan seseorang tidak namanya tapi jelas. Pak guru udah datang, maksudnya adalah guru ketika jam itu. Ya kan ya, guru ketika jam itu, oh jam itu jam fikih, berarti maksudnya adalah Pak Muhammad misalnya. Sama juga at-talibu, ya, murid yang itu. Al-kitabu, kitab tersebut, kitab yang itu. Si Hindun, si Zaid, Fatimah, Muhammad, jelas semuanya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu. Lah terus untuk membedakannya bagaimana? Maka kita masuk tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat. Ya, tandanya apa? Macam-macamnya apa? Sehingga kita tahu, oh isim itu bisa diketahui ini ma'rifat, ini bukan kalau masuk tanda-tanda berikut ini atau macam-macam berikut ini. Yang pertama, isim itu dikatakan sudah jelas manakala ada alnya, ada alif lamnya. Jadi kalau sudah ada alif lamnya itu golongannya adalah ma'rifat. Ya, contohnya apa? At-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aklamu, al-mudarrisu. Tadi ya, murid tersebut, seorang murid tersebut, sebuah buku itu, al-ma'hadu, pesantren itu, al-maktabatu, perpus yang itu, aklamu, beberapa pena itu, al-mudarrisu, ya, guru yang itu. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas dengan apa? Alif lam. Jadi kalau ada alif lamnya, sebuah isim dikatakan ma'rifat. Yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti nama. Jadi kita juga ada ya kata ganti itu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama saya ya, kami itu orang pertama. Orang kedua kamu, kalian berdua ya. Kalau yang orang ketiga ya dia, ya mereka. Nah, itu kata ganti. Kita juga ada. Lah bahasa Arab juga ada disebut isim dhamir, ismut dhamir. Isim dhamir terbagi menjadi dua. Rinciannya nanti akan kita baca berikutnya insyaallah. Yang penting kita tahu dulu, pernah belajar toh huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dhamir-dhamir semua. Itu semuanya adalah apa? Ma'rifat. Nah, kita langsung dulu ya. Untuk yang selanjutnya setelah isim dhamir apa? Ya, yang ketiganya setelah isim dhamir adalah isim isyarah. Yang ketiga, isim isyarah. Jadi tadi kita punya alif lam, terus kita punya isim dhamir, yang ketiga punya kita isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk ya. Ini, itu ya, ini dekat, ini jauh, itu yaitu untuk laki-laki, itu untuk perempuan ya, pokoknya itu ya, maksudnya pulpen yang itu ya, berarti dengan adanya kata itu menunjukkan ma'rifat. Jadi isim isyarah itu ma'rifat, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya adalah isim mausul. Apa isim mausul? Kata sambung. Kata apa? Sambung. Misalnya saya ada kalimat ya. Kalau bahasa kita, saya makan dengan mangkok yang berwarna putih. Nah, yang berwarna putih itu adalah isim mausul. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu ya kan? Yang beriman. Yang itu adalah apa? Isim mausul. Demikian pula bahasa Arab, nanti akan perinciannya akan datang. Dan yang kelimanya adalah munada ya. Apa? Munada. Nih. Munada, al-munada, isim yang jatuh setelah huruf panggilan ya. Jadi setelah huruf panggilan itu namanya munada. Misalnya ya rojulu, ya tajiru, ya tali'an jabalan. Ini munada semuanya. Munada yang mana? Rojulunya, tajirunya. Nah, ini. Yang keenam alam. Alam itu apa? Nama orang, nama tempat, nama gunung, kota, dan lain-lain. Nama, itu namanya alam. Dan yang terakhir adalah ya, yang ketujuh ya, apa itu? Bersambung dengan isim ma'rifat yang lain. Jadi kita ada 7. 7 apa? Isim itu bisa dikatakan sebagai isim yang ma'rifat. Pertama, kalau ada alif lamnya. Yang kedua tadi adalah isim dhamir.
Yang ketiganya adalah isim isyarah, kata tunjuk ini, itu, ya, ini perempuan, ini laki-laki. Yang keempatnya adalah isim mausul, ya, isim mausul, kata sambung, ya, yang, wahai orang-orang yang beriman, wahai kamu yang di sana, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi, ya, setelah isim mausul adalah munada. Munada itu setelah setelah huruf nida, ya rojulu, ya wahai seorang laki-laki, ya rojulu, lah rojulunya ini adalah munada. Dan yang keenam alam, ya, alam itu nama tempat, nama orang, nama, dan seterusnya. Dan yang ketujuh adalah bersambung dengan isim ma'rifat yang lain. Lah, sekarang kita masuk rinciannya satu satu, ya. Kita mulai dari yang pertama adalah apa tadi? Bila makrifat itu adalah ketika ada alif lamnya, ya, ketika isim ada alif lamnya itu dia dikatakan sebagai isim makrifat. Jadi jelas sekali, ya. Ini misalnya thalibun nakirah, dia kita kasih at-thalibu jadi makrifat, kitabun dia nakirah, kita kasih al-kitabu jadi makrifat. Nah, ya, jadi yang ada alnya semuanya itu adalah isim makrifat. Ya ayuhan nas, annas, ya. Kul a'udzu birabbin nas, annas. Annas itu berarti apa? Makrifat. Apa tanda makrifatnya? Ada alif lamnya, ada alif lamnya. Dan yang selanjutnya adalah isim dhamir, isim dhamir. Dhamir, ya, dhamir pokoknya segala macam dhamir, bentuknya apapun, yang penting dia dhamir maka makrifat. Lah, dhamir ini ada dua, ya, dhamir dhahir sama dhamir mustatir. Ada dhamir yang dhahir, ada dhamir yang mustatir. Dhamir dhahir itu apa toh? Dhamir yang nampak. Dhahir itu artinya nampak. Mustatir artinya tersimpan. Dhamir yang dhahir contohnya ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antuna, nahnu. Ada juga yang iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sendiri pada tasrif, ya, insyaallah dipelajari pada tasrif. Nah, ini rinciannya, ya. Nah, rinciannya tidak perlu kita detail-detail sekali nanti, ya, karena ini panjang sekali pembahasan dhamir. Nanti insyaallah akan dibahas pada, ya, kita ketika offline saja insyaallah. Karena butuh sekali ini untuk tatap muka yang ini. Dan insyaallah akan diulangi lagi ketika pembelajaran tasrif. Ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Nah, ini yang penting ini. Isim isyarah. Jadi di antara isim ma'rifat adalah isim isyarah, kata tunjuk. Nah, ini perlu kita pelajari, penting sekali. Isim isyarah dalam bahasa Arab itu ada yang lil qarib, ada lil ba'id. Ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas. Ada yang untuk mudzakkar muannas. Ini perhatikan, ya. Jadi saya ulangi, isim isyarah, kata tunjuk dalam bahasa Arab ini, ya kan, atau itu dalam bahasa Arab ada lil qarib. Qarib itu artinya dekat. Ada lil ba'id, artinya jauh, itu. Jadi bahasa Arabnya ini dan bahasa Arabnya itu. Kalau kita kan tidak ada bedanya, ya. Dalam bahasa Indonesia ini buku. Buku kan kitabun, itu mudzakkar. Ini penghapus. Tidak ada bedanya, penghapus itu mimsahatun, muannas. Kalau bahasa Arab dibedakan. Jadi ini untuk laki-laki dan ini juga untuk muannas, itu beda bahasa Arabnya. Yang untuk mudzakkar apa? Hadza, hadzani, haulai. Itu adalah ini, ya, ini. Hadza, hadzani, haulai. Untuk mudzakkar. Lah, untuk muannasnya apa? Hadhihi, hatani. Hadhihi, hatani. Terus haulai. Jadi terus bilangannya juga dibedakan dalam bahasa Arab. Kalau kita nunjuk ini sebuah buku, enggak boleh. Kalau Indonesia kan ini sebuah buku, ini dua buah buku, ini banyak buku, sama, ya, pakainya ini. Kalau bahasa Arab tidak. Kalau satu, ini berarti pakainya apa? Hadza. Ya. Hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Kalau dua buah kitab, kitabani, enggak boleh. Hadza kitabani, salah. Kenapa? Karena hadza ini berapa jumlahnya? Satu. Ya kan? Itu tuh mudzakkar. Berarti kalau dua bagaimana? Hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Itu. Untuk muannas misalnya kita punya maktabatun.
Maktabatun kan muannas. Pakainya apa di sini? Maktabatunnya satu, berarti hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Kalau dua, maktabatani bagaimana? Hatani maktabatani. Misalnya kita pakai yang simpel. Hindun. Hadhihi hindun. Dua hindun, hindani berarti apa? Hatani hindani. Tidak boleh. Hadhihi hindani. Tidak boleh. Nah, itu dalam bahasa Arab diatur ya. Jumlahnya untuk satu pakainya hadha. Dua hadhani. Dan ini untuk mudzakkar tuh bawahnya. Dan ini untuk apa? Mudzakkar. Ya. Ada keterangan lagi lil akil wa ghairil akil, untuk yang berakal dan tidak berakal. Jadi Muhammad ya pakainya hadza Muhammadun. Buku pakainya ini hadza kitabun. Dua Muhammad, hadzani Muhammadani. Hadzani kitabani, pakainya hadzani. Lah kalau Fatimah, hadhihi Fatimah. Kalau saburatun, hadhihi saburatun. Dua papan tulis, hatani saburatani. Dua hindun, hatani hindani. Karena lil akil wa ghairil akil, untuk berakal dan tidak berakal, muannas, satunya pakai ini, duanya pakainya ini. Ya, seperti itu. Kalau banyak apa? Nah, ini haulai, sama baik itu mudzakkar atau muannas. Haulai Muhammaduna. Ya, ini banyak Muhammad. Haulai ya hindatun. Ini beberapa hindun pakainya haulai. Tapi ingat, lil akil, hanya untuk yang berakal. Jadi kalau misalnya banyak papan tulis, saburatun tidak boleh pakai haulai saburatun, tidak boleh. Kitab kutubun kemarin kan, haulai kutubun tidak boleh karena tidak berakal. Lalu kalau untuk yang tidak berakal bagaimana? Nah, ini nanti di bawah ada keterangan ya. Untuk yang tidak berakal, isim isyarah dekat. Untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan apa ini? Menggunakan hadhihi. Menggunakan apa? Hadhihi. Menggunakan hadhihi. Jadi kalau misalnya tadi yang ini kan haulai, itu untuk banyak, baik mudzakkar muannas boleh ya. Kemudian lil akil. Kalau untuk yang tidak berakal pakainya hadhihi. Berarti misalnya banyak buku, kutubun, hadhihi kutubun, hadhihi kutubun. Seperti itu. Demikian pula untuk zalika ya. Zalika itu mudzakkar, jumlahnya satu, lil akil ghairil akil, untuk berakal dan tidak berakal. Dua pakainya zanika. Zanika untuk dua, mudzakkar, berakal atau tidak berakal. Yang muannas apa? Tilka. Tilka itu untuk satu jumlahnya, jenisnya muannas, berakal atau tidak berakal. Kalau yang dua tanika, dua muannas, berakal atau tidak berakal. Lihat untuk jamaknya apa pakainya? Ulaika. Ulaika muslimatun. Ulaika muslimuna. Itu untuk jamak. Jamak lebih dari dua. Mudzakkar muannas boleh dipakai ulaika, tapi ingat untuk yang berakal. Lalu untuk yang tidak berakal pakainya apa? Ini tilka, isyarah jauh. Untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Ya kan? Jadi misalnya kalau ini buku tadi kan hadhihi, ini beberapa buku, hadhihi kutubun. Kalau itu beberapa buku, tilka kutubun, pakainya tilka, tidak boleh pakai apa? Ulaika, karena buku tidak berakal, ya. Seperti itu. Kemudian contoh di sini kita masuk contoh. Hadza kitabun. Benar ini ya. Hadza kitabun. Hadza isim isyarah untuk satu, mudzakkar, berakal atau tidak berakal. Hadza kitabun boleh. Seandainya saya ganti Muhammadun juga boleh. Hadza Muhammadun, karena bisa untuk berakal, bisa untuk tidak berakal. Hadzani talibani. Tidak boleh kita pakai hadhihi, salah. Kita pakai hadza juga salah karena talibani dua. Hadhihi syajaratun. Betul ya? Ini syajaratun muannas, maka pakainya hadhihi. Syajaratun jumlahnya satu, pakainya hadhihi. Tanika ya, madrasatani. Itu dua madrasah. Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah. Dzanika kitabani, itu dua buah kitab. Tidak boleh kita pakai dzalika, kenapa kitabani dua? Atau malah justru pakai tilka, tambah salah ya. Kitabani itu mudzakkar, la tilka muannas. Nih. Tilka hakibatun, itu sebuah
tas. Tidak boleh kita pakai dzalika. Dzalika karena dzalika adalah untuk muzakkar. Ini tilka muannas, akibatun muannas toh, maka pakainya tilka. Haulai muslimuna, mereka adalah beberapa atau ini adalah beberapa apa? Orang muslim. Hadhihi kutubun. Nah, hadhihi ini tadi ingat dia sebenarnya untuk satu ya, untuk satu ini. Ini ya, yang ini ya, yang ini. Tapi karena ini kutub tidak berakal ya. Nih. Kutubun tidak berakal. Jamak dia tidak berakal, pakainya apa tadi? Hadhihi. Ini dalam keterangan. Tilka buyutun, itu beberapa rumah. Hatani talibatani, ini 2 orang siswi. Ulaika shaimatun, ya. Ulaika shaimatun itu adalah beberapa wanita yang berpuasa. Ya, barakallahu fikum jami'an ya. Mungkin itu dulu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya kita telah mempelajari 3 isim ma'rifat ya. Yang pertama kalau ada alnya, yang kedua dhamir, bentuknya apa saja yang penting dia dhamir adalah isim ma'rifat, dan yang ketiga adalah isim isyarah. Detailnya ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.